Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi, kembali lagi bersama kita dari KUA Kapanewon Purwosari. Di sini perkenalkan saya Tiara Regita Anggreni bersama salah satu rekan kita ataupun yang menjadi narasumber kita, yaitu Bapak Ari Purnama SPDI, Pengelok Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari. Ya, hari ini kita akan membahas nih tentang 3 konsep dasar yang harus kita pahami sebagai seorang muslim. Ada apa aja nih Pak? Yang pertama ada hablum minallah, hablum minannas, dan hablum min alam. Baik, jadi Sobat Religi, itu adalah 3 konsep dasar yang benar-benar dasar yang harus kita pahami sebagai seorang muslim. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih latar belakang masyarakat di Kapanewon Purwosari. Untuk per masing-masingnya akan dijelaskan oleh Bapak Ari. Untuk itu nih Pak, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak, untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Pak? Ya, kesibukannya rutinitas seperti biasa, ada binaan, kalau malam, kalau siang masuk ke kantor bantu-bantu kegiatan pekerjaan di kantor. Salah satunya kita juga menyuluh melalui media sosial seperti ini Iya, ya Pak ya, betul. membuat podcast. Jadi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik subscribe, komen, dan like. Jangan lupa juga untuk di-share. Oke Pak, kita langsung aja. Kalau pengertiannya dulu nih, karena banyak juga mungkin dari Sobat Religi di sana yang belum mengerti apa sih itu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Oke, sekedar pengertian secara umum saja biar mudah diterima. Ada 3 konsep itu tadi. Hablum minallah adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, hablum minannas, itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia, atau lebih kita kenal dengan kegiatan sosial, interaksi sosial. Kemudian yang ketiga adalah hablum min alam, hubungan kita dengan alam semesta atau lingkungan hidup selain manusia. Mungkin secara umum seperti itu. Jadi 3 konsep itu sangat penting. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan lingkungan sosial, dan juga dengan alam semesta. Gitu. Itu karena kita diciptakan sebagai manusia itu juga sebagai makhluk sosial ya Pak. Iya, ya? betul. Jadi sekali. tentunya kita membutuhkan orang lain untuk kita hidup kayak gitu. Baik Pak, yang harus kita implementasikan atau kita terapkan nih di masyarakat dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa berkegiatan apa aja sih Pak? Oke, yang pertama mungkin secara geografis Purwosari itu pegunungan, kemudian banyak masyarakat itu yang mata pencahariannya adalah bertani. Jadi mungkin hubungan dengan alam sudah sangat terbiasa, Sangat melekat ya sangat Pak melekat, ya. karena apapun kaitannya dengan alam, bertani. Kemudian terkait dengan hablum minannas atau hubungan sosial, Purwosari itu terkenal gotong royongnya, ebohnya itu. Jadi saling membantu. Misalnya ada tetangga yang hajatan, kita semua rewang, atau kadang malah kita sumbang ganti-gantian. Ada yang perlu misalnya butuh bantuan apa, kita bantu. Nah, suatu saat kita ada gawe juga, ada ewo, nanti gantian gitu. Jadi gotong royongnya, hablum minannasnya relatif sudah bagus. Akan tapi ada salah satu catatan atau PR terkait dengan hablum minallahnya. Dengan pekerjaan sebagai petani yang kadang berangkat dari pagi sampai dengan sore, itu memang terkendala di sholat zuhur dan asar Mbak Tiara. Jadi mungkin subuh bisa jamaah subuh, maghrib nanti juga bisa jamaah maghrib. Akan tapi waktu sholat zuhur dan asar itu seringkali menjadi PR. Apakah masyarakat ini pas di Tegalan, di Ladrang itu melakukan ibadah sholat zuhur atau asar atau tidak? Itu yang perlu kita tekankan sebagai penyuluh. Mungkin bagaimana caranya sholat dengan wudhu yang menggunakan air yang secukupnya dan sebagainya, itu Mbak Tiara. Tapi gimana sih Pak hukumnya nih? Misal, alhamdulillahnya ada yang menyadari bahwasannya sholat itu tiang agama, kemudian sholatnya itu mepet-mepet waktu asar atau mepet-mepet waktu
maghrib itu boleh apa enggak sih Pak? Sebenarnya memang dianjurkan kita itu sholat tepat waktu. Akan tetapi karena doruriyah atau keadaan yang sangat mendesak, mungkin ada apa istilahnya dalam Islam itu toleransi, yang penting tidak sampai lewat waktu sholat tersebut gitu. Jadi lebih baik mepet-mepet Iya, sholatnya daripada tidak sama sekali. Ya gitu. benar sekali. Tapi kalau misalnya sampai ditinggalkan itu sudah tidak perlu lagi dijelaskan Iya, ya Pak sudah ya. paham semua. Sudah paham semua Iya. bahwasanya itu salah. Jadi Iya. ini juga menjadi PR bagi penyuluh agama untuk mengingatkan para masyarakat tidak hanya di Purwosari aja, Betul. untuk semuanya. Tapi tidak hanya petani aja ya Pak ya, bahkan Sama. banyak Sama. semua, misalnya di pasar atau orang kantoran dan Iya, lain sebagainya. sopir dan lain- ya semua pekerjaan itu ya. Istilah gampangnya pekerja lapangan. Nah, Nah. biasanya udah fokus di lapangan Iya. jadi lupa untuk beribadah kayak gitu. Kayak mungkin selain sholat, dasar-dasar apa aja sih Pak yang harus kita tuntaskan nih PR-nya untuk masyarakat? Mungkin berawal dari sholat itu karena ada sholat lima rutin. Kemudian kalau konsep selain sholat itu yang sudah sering dilakukan juga itu sedekah, sedekah itu sudah sering dilakukan. Adat budaya di Purwosari ini kan sangat banyak sedekah yang dikemas dalam kegiatan kolaborasi budaya Jawa dan juga kemudian dimasuki amaliyah-amaliyah Islam, contohnya genduren. Nanti Mbak Tiara akan tahu sendirilah seperti apa konsep beragama di Purwosari tanpa menghilangkan budaya Jawa, akan tetapi dikemas secara Islami seperti itu. Itu juga menjadi salah satu nilai moderasi beragama Iya, ya Pak ya. betul. Kita menghargai budaya lokal. Jadi jangan sampai menghilangkan kebudayaan lokal yang ada di tempat yang mana kita ditempatkan di daerah tersebut. Iya. Justru kita juga malah membangkitkan atau mengkolaborasikan antara agama dan budaya selagi itu masih di jalan yang lurus dan benar. Gitu ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan? Mungkin terkait dengan ini masyarakat Purwosari, walaupun ini di daerah pelosok di wilayah Gunung Kidul, akan tetapi pengetahuan terkait dengan IT, dengan adanya banyak handphone ya kan, internet itu mungkin perlu kami sampaikan. Tolong awasi putra putri Bapak Ibu semua, penggunaan HP dibatasi, dilihat apa yang dicari di dalam HP tersebut, apakah game online atau apalah yang negatif-negatif, karena di HP itu sangat tipis sekali batas penggunaannya. Mau digunakan positif tinggal klik, negatif juga tinggal klik. Oke. Dan yang lebih penting lagi terkait dengan stop judi online. Jadi pantau penggunaan HP putra putri Bapak Ibu, suami, istri, atau bahkan mungkin saudara, cek penggunaan HP itu seperti apa, untuk apa itu. Siap. Jadi karena kemajuan zaman juga, kita sebenarnya tidak disalahkan ya Pak ya untuk mengikuti kemajuan zaman dengan menggunakan teknologi ataupun smartphone. Asalkan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Betul. Bahkan apabila digunakan untuk hal positif banyak sekali seperti jualan online, terus bersosial media, berkonten, menyebarkan ilmu lewat sosial media. Tapi kalau dicari negatifnya juga banyak sekali ya Pak ya. Seperti yang Pak Ari bilang tadi, stop judi online. Nah, ini akan menjadi bahasan kita di next episode. Jadi jangan lupa juga buat Sobat Religi untuk pantau terus YouTube kami, yaitu KUA Purwosari. Terima kasih Pak Ari atas ilmunya dan sharing-sharingnya. Semoga sehat selalu dan semoga kita diberi kesempatan lagi nih untuk berbagi cerita bersama Sobat Religi. Monggo Pak diminum. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.